Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan antum semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, selalu mendapatkan kesehatan, dan Allah menjaga dari segala bentuk keburukan dan kesusahan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita yang mungkin pada kesempatan ini masih diuji dengan kesakitan, dengan kesusahan, Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kemudahan insyaallah ta'ala. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini Al-Faqir ingin berbagi dan saling mengingatkan bil khusus pada diri sendiri dan kita semuanya tentang keutamaan daripada tawadhu, rendah hati, yang mana tawadhu ini adalah lawan daripada takabur, sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Beliau bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang-orang yang ada di dalam hatinya itu sifat sombong, ya, sifat kesombongan, walaupun sebesar biji zarrah, biji sawi. Begitu dahsyat bahaya, ya, begitu dahsyat bahaya daripada sifat sombong ini bagi seorang manusia. La yadkhulul jannah, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, mengatakan bahwa la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, tidak akan masuk surga. Ada para ulama yang menafsirkan atau memaknakan daripada tidak masuk surga di sini adalah seseorang yang sombong itu dia tidak akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, tidak akan masuk surga di di awal-awal, karena nanti pada ujungnya siapapun yang beriman itu akan masuk ke dalam jannah. Namun ya akan mampir dulu ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah." Wahai Rasul, sesungguhnya ada orang yang senang kalau pakaiannya itu indah, pakaiannya bagus, sendal dan sepatunya juga bagus, penampilannya bagus. Ya. Nah, di sini para sahabat atau sahabat tadi ingin bertanya, apakah itu bagian daripada kesombongan wahai Rasul? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, maha indah, dan sangat mencintai keindahan. Yang dimaksud dengan kesombongan di sini definisinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat jelas. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah orang yang menolak yang hak, orang yang menolak kebenaran, dan kemudian wa ghamtun nas, dia itu meremehkan orang lain. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran bahwa takabur itu sangat-sangat tidak diperintahkan atau sangat-sangat wajib untuk kita jauhi. Di antara kalimat yang kita sering ucapkan wahai para muazzin adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
6 kali kurang lebih di dalam satu azan saja sudah 6 kali kita mengucapkan Allahu Akbar. Itu artinya kita bertakbir, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan sampai di dalam masjid kita mengagungkan Allah, kita membesarkan Allah, kita bertakbir, kemudian di luar masjid kita takabur. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita menyombongkan diri kita. Nah, kemudian yang kedua pelajarannya, bukan berarti dengan dilarangnya seseorang itu untuk takabur, tidak boleh untuk takabur, itu bukan berarti menunjukkan dia harus tampil seadanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ada orang yang senang pakaiannya indah, kemudian secara penampilan dia indah, ya. Nah, bagi seorang muadzin, bagi seorang Bilal, bukan berarti itu tidak membolehkan dia untuk berlatih supaya suaranya menjadi indah, tidak. Ya, bahkan dianjurkan sekali untuk memperindah suara, ya, membaguskan suara, karena Allah itu Maha Indah. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal, dan mencintai keindahan. Namun pelajarannya di sini adalah semakin kuat kita untuk melatih membaguskan suara kita, maka semakin kuatlah mestinya kita untuk menata hati kita supaya jangan sampai timbul ujub, timbul takabur. Jangan sampai kita dengan anugerah suara yang indah tadi kemudian kita meremehkan orang lain. Kita tidak mau menerima kebenaran, menerima nasihat yang mungkin banyak sekali yang kita dapatkan dari orang lain. Nah, inilah pelajarannya sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Faqir, ya, saya pribadi dan kita semuanya, untuk saling mengingatkan bahwa ketika kita selalu bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu artinya kita harus tawadhu, kita harus merendahkan hati kita kepada orang lain dan merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan demikian Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk masuk ke dalam surganya tanpa hisab, tanpa azab. Kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaat beliau, berjumpa dengan para sahabat dan orang-orang yang kita cintai insyaallah taala. Aqulu qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la